meskipun ibadah kita lewat live streaming pada hari ini. Namun, tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan ya. Kita harus tetap semangat, jangan malas, jangan kendor kerajinannya. Tetap mengikuti aturan protokol kesehatan. Dan mari sama-sama kita mendoakan supaya masa pandemi global ini segera berlalu dari muka bumi, supaya kita bisa bebas kembali, berkumpul, bergandengan tangan, melompat-lompat, memuji Tuhan di mana? Di gereja. Ya, semua pasti rindu kan adik-adik? Iya, terlebih guru sekolah minggunya semua sudah pada rindu. Tapi kita dipersatukan Tuhan lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Kita dipertemukan di dalam sukacita. Oke? Karena itu kita akan mulai ibadah kita ya. Semuanya siapkan tubuhnya, siapkan suaranya. Setiap kita harus memuji dan muliakan nama Tuhan. Ya, kita angkat pujian kita, bertemu dalam kasih-Nya. Silakan Kakak Dina. Semuanya angkat pujian ya. Ayo. Yang
kasih yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyelamatkan kami. Saat ini Tuhan, kami mengingat kembali setiap pengorbanan, caci maki yang dialami anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu datang merendahkan hati kami kepadamu, memohon berkat-Mu agar Engkau yang berkenan hadir melingkupi hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jika hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah walau di rumah saja. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami sama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkenan Engkau hadir dalam ibadah kami. Amin. Sukacita untuk memuji Tuhan adik-adik. Sukacita. Iya, Tante yakin semuanya bersukacita untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Baik adik-adik, kita akan memuliakan nama Tuhan dengan tubuh kita. Kita akan menari, kita akan melompat untuk nama Tuhan. Iya, untuk tema kita di minggu ini adalah Petrus menyangkal Yesus. Nah, bagaimana ceritanya? Nanti akan dibawakan pengkhotbah kita. Makanya saat ibadah harus selesai sampai habis supaya tahu cerita Petrus menyangkal Yesus bagaimana, seperti itu ya. Nah, kita mau mengangkat pujian bagi Tuhan. Tante undang semuanya untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus siap. Iya, Tante yakin semuanya Laskar Kristus yang ada di rumah. Kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Laskar Kristus, saya bukan pasukan berjalan. Semuanya semangat ya adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan.
juga bagian yang kedua. Minggu ini kita masuk ke bagian yang ketiga. Begini bunyinya. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus kita persiapkan? Siapkan Alkitabnya, Tante. Apalagi Tante? Kemudian disiapkan hatinya untuk menerima firman Tuhan. Oke, Tante percaya adik-adik di rumah semuanya dalam keadaan duduk yang baik untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Baik, sebelumnya kita angkat lagu pujian kita, Yesus Idolaku. Musik Kakak Dina. Melompat ya adik-adik. Berarti bangkit berdiri. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, melipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang telah memberkati kami hingga hari ini. Tuhan, saat ini kami hendak bersekutu dengan firman-Mu. Berkati kami agar firman-Mu menghidupkan kami dan kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki dari kami. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah Engkau kepada hati kami. Amin. Adik-adik, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 54 hingga ayat 62. Tapi Inang akan membacakan hanya 2 ayat yang menjadi inti pokok dari nas kita hari ini, di ayat yang ke-61 dan 62. Demikian firman-Nya. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Hai adik-adik, ya, Inang berharap kita semua dalam keadaan sehat luar biasa karena berkat penyertaan Allah untuk
kita. Iya, minggu-minggu ini, beberapa minggu belakangan ini kita berbicara tentang penderitaan Yesus yang ia alami, karena kita akan dekat lagi merayakan Jumat Agung, kemudian Paskah, kebangkitan Yesus. Sebelum kita sampai ke Jumat Agung, berbicara tentang kematian Yesus, pasti Yesus mengalami banyak penderitaan. Dan firman Tuhan saat ini ketika berbicara, Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Pertama sekali dikatakan kepada Petrus, ia ada di antara mereka. Bukan aku. Sampai 3 kali ia menyangkal tentang keberadaan ia adalah murid Yesus, ia bersama-sama dengan Yesus. Karena apa? Karena ia takut dengan orang banyak saat itu. Yesus sendiri sebagai gurunya diseret, kemudian disiksa, mengalami penderitaan. Bagaimana dengan aku, murid? Ada sebuah ketakutan dalam hatinya sehingga ia menyangkal Yesus. Tetapi hal yang luar biasanya adik-adik, dikatakan ketika Yesus berpaling memandang Petrus, ayam berkokok. Dan di situ Petrus menyadari bahwa sesungguhnya Yesus telah pernah mengatakan kepadanya bahwa Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan setelah hal itu terjadi, Petrus pergi keluar menangis dengan sedihnya. Ada sebuah rasa penyesalan. Mengapa aku harus melakukan itu? Karena ketika Yesus mengatakan kepada Petrus dahulunya demikian, Petrus langsung mengatakan, aku tidak akan melakukan itu. Bahkan ia rela mati bersama-sama dengan Yesus. Tetapi saat itu Petrus menyadari ia ikut menyangkal Yesus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika Petrus sebagai murid Yesus ketika ia menyadari ia telah melakukan kesalahan, ia telah menyangkal Yesus, dan dalam kesadarannya ia menyesal, ia menangis, ia memohon pertolongan, pengampunan kepada Allah setelah ia menyesal. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, how about us? Bagaimana dengan kita? Pasti setiap kita pernah melakukan kesalahan, pernah mendukakan hati orang-orang di sekitar kita, menyakiti adik, kakak, abang, bahkan orang tua kita, atau bahkan Yesus sendiri. Kita dukakan dengan kelakuan kita yang tidak baik. Terus ketika kita menyadari kesalahan yang kita lakukan, apa yang kita lakukan? Sebagaimana Petrus datang menyesal kepada Yesus, menyesal kepada Allah, menangis memohon pengampunan, kepada kita juga, anak-anak Allah, orang percaya, orang yang dikasihi Yesus, mari kita datang memohon pengampunan kepada Allah, mengatakan, Tuhan ampuni aku dengan kesalahanku. Jika hari ini aku melakukan kesalahan, mendukakan hatimu, mendukakan hati orang tua, mendukakan orang-orang di sekelilingku, teman-temanku, atau bahkan juga mendukakan diriku sendiri, ampunkan aku. Sebab apa? Pengampunan di dalam nama Yesus, pengampunan untuk orang-orang yang tulus memohon kepada Yesus, kepada Tuhan, akan Ia berikan.
saat ini Inang mau bertanya kepada kita. Boleh dikirimkan kepada Inang lewat video atau foto nantinya. Yang pertama itu, coba sebutkan lengkap tertulis di manakah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Yang kedua, coba sebutkan kesalahan-kesalahan apa yang telah kita lakukan dalam 1 minggu ini mendukakan hati orang tua dan juga Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang sampai di tengah-tengah kami saat ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam Engkau ada pengampunan kepada orang-orang yang datang memohon dalam hati, menyesal dengan tulus hati kepadamu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami percaya penderitaan yang Engkau alami untuk menyelamatkan kami, penderitaan yang Engkau alami untuk menghapuskan dosa-dosa kami. Ajari kami untuk selalu datang kepadamu, sebab pengampunan hanya ada di dalam Engkau. Jadikan kami sebagaimana Petrus yang datang menyesal, memohon ampun kepadamu. Engkau Allah kami yang penuh dengan kasih akan memberikannya kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Shalom Tante, shalom teman-teman. Nama saya Yosisa Putri Sipahuta. Hafalan kita pada minggu ini yang diambil dari Amsal 12 ayat 17. Beginilah bunyinya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Terima kasih. Shalom. Shalom Tante, shalom teman-teman. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saya Clara, saya akan mengucapkan ayat hafalan kita yang diambil dari Kitab Amsal 12 ayat 17. Beginilah isi firman Tuhan. Siapa menyatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom Tante, shalom teman-teman. Selamat hari Minggu. Nama saya John. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Amsal 12 ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Siapa mengatakan kebenaran, mengatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amin. Shalom semuanya, nama saya Sheila Presiden Lebaban. Ayat hafalan minggu lalu tertulis pada Kitab Amsal 12 ayat 17. Begini firman Tuhan. Siapa yang menyatakan kebenaran itu menyatakan yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amin. Shalom. Terima kasih. Hai Tante, hai teman-teman. Ayat hafalan minggu lalu tertulis di Amsal 12 ayat 17. Beginilah bunyinya. Siapa mengatakan kebenaran, mengatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta mengatakan tipu daya. Amin. Dadah Tante, dadah teman-teman. Selamat hari Minggu. Nama saya Amel, umur saya 6 tahun. Ayat hafalan Amsal 12 ayat 17. Siapa menyatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tapi
si dusta menyatakan tipu daya. Amin. Dadah. Ya, adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Sebelumnya, Tante berterima kasih untuk adik-adik sekolah minggu yang telah menghafal ayat hafalannya dan mengirimkan kepada guru-guru sekolah minggu. Tante berharap adik-adik yang lain yang belum pernah mengirimkan, ayo sama-sama kita kirimkan ya sayang, supaya kita lebih banyak lagi untuk menghafal firman Tuhan. Ya, untuk minggu ini ayat hafalan kita diambil dari Matius 10 ayat yang ke-33. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat 33. Ya, untuk bunyinya adalah, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Oke, selamat menghafal adik-adik. Iya, adik-adik semua, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Silakan diambil persembahannya, ditaruh di tangan kanannya, jangan dikucek-kucek ya, tapi dilipat dengan rapi. Yuk, sama-sama kita katakan, angkat di tangan kanannya ya. 1, 2, 3. Tuhan, inilah persembahanku, akan kuberikan dengan segenap hatiku. Amin. Ya, kita akan memberikan yang terbaik ke Tuhan sambil menyanyikan pujian. Ayo musiknya, Kak Adina. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersama-sama dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan
Terima kasih.